Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 akan presentasikan tugas psikologi umum yang membahas tentang teori kepribadian behavioristik. Kami beranggotakan 6 orang, yaitu Yustika Yulandari NIM 023, Fiandriani NIM 025, Resala Dara Abigail NIM 026, Tania Amandia Febrianti NIM 027, Sialin Evania NIM 028, Intan Maria NIM 029. Definisi teori kepribadian behavioristik. Teori behavioristik mengkaji perilaku manusia dengan fokus pada peran dalam menjelaskan tingkah laku. Perspektif behavioral menekankan bahwa interaksi stimulus yang merangsang menghasilkan respon mengikuti prinsip-prinsip mekanistik. Asumsi dasar teori ini menyatakan bahwa tingkah laku sepenuhnya diatur oleh aturan, dapat diprediksi, dan dapat dijelaskan. Menurut teori ini, individu terlibat dalam perilaku tertentu karena telah mempelajarinya melalui pengalaman di masa lalu. Mengaitkan tingkah laku dengan hadiah atau hukuman. Penghentian suatu tingkah laku mungkin terjadi karena kurangnya hadiah atau adanya hukuman. Dengan demikian, teori ini menganggap semua tingkah laku, baik positif maupun negatif, sebagai hasil dari pembelajaran. Macam-macam teori kepribadian behavioristik. Yang pertama ada teori kepribadian menurut J.B. Watson. Watson berpendapat bahwa perilaku manusia, hewan, dan mesin dapat dipelajari secara objektif tanpa mempertimbangkan konsep kesadaran, insting, mental, jiwa, dan imajinasi. Menurutnya, psikologi seharusnya fokus pada tujuan memprediksi dan mengontrol perilaku objektif terhadap kebiasaan melalui stimulus dan respons. Yang kedua, teori Ivan Pavlov yang diperkenalkan pada tahun 1927 mengenai pengkondisian klasik tetap relevan dalam psikologi. Awalnya dikemukakan selama eksperimen pada sistem pencernaan, Pavlov dan murid-muridnya mengembangkan teknik operasi terkait membentuk fondasi teori pengkondisian klasik. Dan yang ketiga, menurut B.F. Skinner, dia berpendapat bahwa konsep-konsep seperti pengurangan ketegangan, isyarat, frustasi, kecenderungan agresif, dan motif bawah sadar adalah konstruksi hipotesis yang tidak dapat dipelajari dan tidak mendapat tempat dalam analisis ilmiah tentang perilaku. Next. Contoh teori kepribadian behavioristik, operan conditioning, atau pembahasan perilaku respon. Di dalam penerapan teori ini, dikenal adanya reward sebagai bentuk apresiasi terhadap perilaku yang ditimbulkan, yang mana hal ini bisa memicu siswa untuk lebih giat dalam belajar. Contohnya, siswa ditugaskan untuk menghafal surat-surat pendek, semisal Anas, bagi yang hafal dan bisa melafalkannya dengan makhraj yang benar, guru hendaknya memberikan dia hadiah atau setidaknya memberikan dia pujian atau hal-hal yang sekiranya juga bisa membuat teman-teman yang lain tambah bersemangat. Dan bagi yang tidak hafal, disuruh berdiri sebagai hukuman kelalaian siswa tersebut. Next.
Struktur kepribadian behavioristik. Yang pertama yaitu menurut B.F. Skinner. Struktur kepribadian menurut Skinner tidak tertarik pada variabel struktural kepribadian. Menurutnya, berdasarkan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepribadian, ilusi yang menjelaskan dan prediksi perilaku dapat diperoleh. Namun, perilaku hanya dapat diubah dan dikendalikan dengan mengubah lingkungan. Pada saat yang sama, struktur kepribadian yang dianggapnya relatif konstan adalah perilaku itu sendiri. Menurut Skinner, ada dua klasifikasi perilaku. Yang pertama yaitu tingkah laku responden merujuk pada perilaku responden, yaitu respon yang dihasilkan oleh organisme sebagai tanggapan stimulus yang spesifik. Yang kedua yaitu tingkah laku operan adalah respon yang muncul secara sukarela pada organisme tanpa adanya dorongan stimulus spesifik. Yang kedua menurut Ivan Pavlov. Menurut Ivan Pavlov menjelaskan bahwa struktur kepribadian tergantung pada respon atau stimulus yang diterima. Semakin besar stimulus atau penguatan, respon yang dihasilkan juga semakin kuat. Next. Perkembangan kepribadian menurut B.F. Skinner. Skinner menolak konsep perkembangan kepribadian menuju kemasakan dan realisasi diri, menganggap bahwa pengaruh eksternal memainkan peran dominan dalam membentuk tingkah laku. Ia tidak mengakui periodisasi perkembangan berdasarkan kemasakan fungsi fisik. Contohnya, mengatakan bahwa ketertarikan remaja terhadap seksualitas bukan disebabkan oleh kemasakan insting seks, melainkan kemasakan fisik organ seks yang membuat mereka lebih responsif terhadap stimulus seksual dalam lingkungan sosial. Skinner melihat perkembangan tingkah laku sosial sejalan dengan prinsip-prinsip tingkah laku terhadap objek tak hidup. Individu berinteraksi dengan lingkungannya, menerima penguatan positif atau negatif atas tingkah lakunya, meskipun respons sosial terkadang sulit diidentifikasi. Bagi Skinner, tingkah laku sosial juga terikat pada prinsip dasar hukum tingkah laku tanpa memasukkan perspektif ciri kepribadian atau gaya bertingkah khas seseorang. Menurut Skinner, proses penuaan tidak dianggap sebagai perkembangan, karena perkembangan menunjukkan pengungkapan struktur laten, penemuan potensi dalam diri, atau peningkatan efektivitas. Sedangkan menurutnya penuaan umumnya dihubungkan dengan penurunan efektivitas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.